Penandatanganan nota kesepakatan bersama antara DPRD Provinsi Maluku dengan pemerintah daerah terhadap dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUA PPAS RAPBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2021 dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD Provinsi Maluku yang dipimpin oleh Gubernur Maluku Dr. Andes Murad Ismail dan Ketua DPRD Maluku Dr. Andes Lukiwati Muri MSI, serta turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Maluku, para Wakil Ketua DPRD Maluku, tim anggaran pemerintah daerah Provinsi Maluku, beserta dengan unsur terkait. Penandatanganan tersebut diputuskan berdasarkan surat keputusan pemerintah Provinsi Maluku dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku nomor 903/49 tahun 2020, nomor 28 tahun 2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang kebijakan umum anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2021. Gubernur Maluku pada kesempatan tersebut mengatakan ia mengharapkan agar APBD tahun anggaran 2021 mendatang dapat berjalan optimal sehingga kepentingan rakyat dapat terlayani secara maksimal serta membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Ia juga menyampaikan KUA PPAS RAPBD Provinsi Maluku tahun 2021 yang telah disepakati akan menjadi ajuan pemerintah daerah dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2021 dan dalam waktu dekat dapat disampaikan kepada Dewan yang terhormat untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama. Berbagai pokok pikiran Dewan telah kita selesaikan dalam kebijakan umum anggaran atau KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara atau PAS PPAS APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2021 yang telah kita tandatangani nota kesepakatan. Pembahasan kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2021 ini sangat diminta waktu dan perhatian anggota Dewan yang terhormat. Hal ini membuktikan begitu besar rasa tanggung jawab Dewan yang terhormat terhadap masyarakat di provinsi tercinta ini. Terkait dengan itu, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota Dewan yang terhormat, terutama badan anggaran. Harapannya agar APBD tahun anggaran 2021 mendatang dapat berjalan optimal sehingga kepentingan rakyat dapat terlayani secara maksimal serta membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Saudara Ketua, Wakil Ketua, anggota Dewan dan hadirin yang saya hormati, kebijakan umum anggaran serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2021 yang telah kita sepakati akan menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2021 dan dalam waktu dekat ini dapat disampaikan kepada Dewan yang terhormat untuk dibahas serta mendapatkan persetujuan bersama. Selanjutnya akan ditetapkan dengan peraturan daerah. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan demi memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Selain itu, saya juga menghimbau kepada saudara semua untuk bersama-sama menjaga dan memelihara perdamaian serta kerukunan hidup orang bersaudara di negeri raja-raja ini. Seusai kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Kasrul Salang STMT mengapresiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Maluku dan TAPD Provinsi Maluku yang memiliki perhatian terhadap honor dari guru kontrak, di mana honornya naik 30% pada tahun 2021. Karena guru-guru kontrak memiliki kontribusi dan jasa yang besar terhadap pendidikan di Provinsi Maluku. Dewan ini dari mulai proses-proses di Banggar, di komisi, di fraksi, di BAMU sampai Dewan secara keseluruhan ya. Jadi kata orang kemarin sudah bahas KUA PPAS dan seterusnya.
dia punya DIM, daftar isian masalah, inventaris masalah, dan hari ini ketemu sudah kesepakatan di dalam kebijakan anggaran dan PPAS-nya. Nah, beberapa catatan di dalam pembahasan KUA PPAS itu ketemu sudah perbaiki dan ketemu sudah lengkapi. Nah, dan malam ini juga dari hasil kesepakatan KUA PPAS itu ketemu menyerahkan yang namanya rancangan Perda tentang APBD 2021. Atau apresiasi ya, yang tahun ini Dewan dengan TAPD begitu ada hal-hal yang yang sangat jadi sangat kata orang progresnya sangat baik gitu ya, sangat baik dalam arti begini ya. Perhatian ketong Dewan maupun TAPD terhadap honor daripada guru kontrak. Nah, ini berita baik buat semua saudara guru kontrak yang honornya itu kurang lebih langsung naik kurang lebih 30%. Ya, ini merupakan secara bertahap ketong tingkatkan karena guru-guru kontrak ini juga punya kontribusi, punya jasa yang cukup besar kepada pendidikan ketong ya. Mereka ada yang satu sekolah itu guru kontrak itu dia bisa mengajar beberapa mata pelajaran dan seterusnya. Nah, ini bentuk apresiasi pimpinan dan Dewan ini terhadap guru-guru kontrak yang tadi. Kemudian tadi ketemu juga fokus atau tadi Pak Gubernur juga menyampaikan atensi tentang guru honor yang tahun 2018 belum terbayarkan. Ketemu punya tim inspektorat sementara berjalan gitu ya, cuma karena kemarin begitu COVID tidak bisa ke lapangan, stop gitu ya. Nah, ini yang dibayar dengan dana BOSDA gitu. Jadi inspektorat kita turun diperintahkan pimpinan untuk mereview lagi pengelolaan dana BOS yang dimana di dalamnya itu ada pembayaran honor daripada guru-guru kontrak. Nah, dari penelusuran tim inspektorat itu ada beberapa pertanggungjawaban yang masih perlu didetailkan lagi. Dari persoalan uang tidak ada persoalan, pimpinan pasti menyelesaikannya itu, dan namanya juga negara gitu ya, daerah yang kemudian mereka sudah berjasa dan lain sebagainya. Tapi perlu direview lagi oleh inspektorat seperti tadi yang direspon oleh Pak Gubernur tadi. Nah, yang berikut mengenai bagaimana postur APBD Ketong sendiri. Tadi pengantarnya Pak Gubernur sudah menyatakan bahwa secara garis besar Ketong punya pendapatan itu ada kurang lebih 3,4 triliun. Ada PAD, ada transfer daerah, pembiayaan lain yang sah. Nah, di satu sisi Ketong punya belanja kurang lebih 33,48. Nah, berarti ada selisih Ketong kurang lebih 80 miliar lebih. Jadi kalau di istilah di anggaran ini namanya defisit berarti ya. Nah, bagaimana Ketong menutup defisit itu? Nah, dari nanti pembiayaan neto tadi itu. Nah, kebanyakan Ketong akan pembiayaan tentang infrastruktur pasti lebih banyak. Ya. Oke. Dari semua tadi itu berarti Ketong punya target menurunkan angka kemiskinan. Ketong tidak terlalu ekstrim menyampaikan target, tetapi secara yang bisa Ketong capai ya mungkin 0,5 atau 0,6% karena kondisi yang kayak sekarang ini. Saya kira semua daerah pasti terkontraksi, ekonominya tertekan dan seterusnya. Dua kegiatan yang harus kita selesaikan dalam waktu yang singkat ini. Pertama adalah penyelesaian pembahasan KUA dan PPAS, dan kita sama-sama bersyukur karena tadi malam kita sudah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman antara DPRD Provinsi Maluku dan Gubernur Maluku. Dengan demikian kita sudah memiliki KUA dan PPAS untuk APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2021. Nah, kegiatan kedua yang harus diprioritaskan juga adalah tindak lanjut dari pembahasan KUA dan PPAS, yaitu penyusunan RAPBD tahun 2021. Dengan ditetapkannya KUA dan PPAS, maka pemerintah daerah melalui masing-masing OPD akan menyusun RAPBD tahun 2021.
Dan karenanya kami sudah meminta kepada eksekutif supaya mempersiapkan secara baik. Dan itu sudah dilakukan oleh eksekutif, sehingga tadi malam pun setelah selesai paripurna penetapan Ketua PPS, kita juga melaksanakan yang namanya paripurna penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Maluku tahun 2021. Hari ini kami membahasnya secara internal dan diharapkan saat dalam waktu yang singkat, bisa sebentar sore atau malam, kami akan membicarakan itu dalam rapat kerja dengan tim anggaran pemerintah daerah. Nah, mudah-mudahan saja paling lambat besok hari di pagi hari kita sudah bisa menetapkan APBD tahun 2021 ya. Dan setelahnya nanti baru tanggal 27 akan dibawa ke Kemendagri untuk dilakukan evaluasi sesuai dengan ketentuan. Paling lama tanggal 31 Desember peraturan daerah tentang APBD 2021 sudah harus ditetapkan. Dengan demikian kita mengejar waktu-waktu yang ada ini untuk bisa diselesaikan APBD kita. Nah, dengan begitu agenda-agenda di akhir tahun itu bisa selesaikan. Nah, setelah itu baru kita masuk pada reses Dewan yang nanti direncanakan di akhir tahun sampai awal tahun 2021, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya. Saya kira begitu yang inti dalam proses bersama di akhir tahun ini.